Halo YouTube, kali ini kita akan unboxing lagi Figma Kirito dari serial anime Sword Art Online. Jadi Sword Art Online itu nama game ya guys. Jadi ada anime tentang main game. Nah, gamenya itu namanya Sword Art Online. Jadi Kirito itu nama karakternya di game, tapi di dunia nyata dalam cerita animenya punya nama Kirigaza Kazuto. Dia awalnya adalah seorang beta tester di game Sword Art Online, namun terjebak di game tersebut bersama player yang lainnya. Sekaligus dia yang menamatkan game tersebut, sehingga dia jadi pahlawan. Figur ini rilis di Jepang Desember 2019 dan nyampe di saya di Januari 2020. Tapi sebelumnya udah pre-order dari Maret 2019. Kebetulan untuk Figma Sword Art Online aku koleksi. Jadi ini Figma yang ku nanti-nanti, karena terakhir rilis itu Liva ya, bulan Februari 2017. Jadi terpaut cukup jauh ya antara Liva dengan Kirito Alicization sebagai lanjutannya Figma Sword Art Online. Oke, karena sudah berlama-lama, mari kita langsung ke figurnya. Kita unboxing. Ini penampakan dari depan boxnya. Di atas ini ada tulisan Max Factory, kemudian gambar produknya, dan mendapat 2 tambahan faceplate. Kemudian ada 2 pedang dan 1 pedang dengan sarung pedang. Kemudian di bawah sini ada tulisan Kirito Alicization Fair. Jadi ini versi yang keempat dari Figma Kirito. Ada Sword Art Online, ada Alfheim Online, ada Gungal Online. Kemudian di sini ada stiker, tulisannya Kadokawa. Di bawahnya ada serial number, entah itu serial number apa ya. Pada sisi ada foto dari produknya Kirito. Sisi yang lain juga ada foto dengan pose. Bagian atas ada foto juga sedang berpose action. Dan juga di bagian bawah dengan foto yang sama. Boxnya lebih kecil daripada box Figma yang lama. Selanjutnya kita compare dengan box Figma yang lama. Ini ada dari Figma Asuna ya. Lihat lebih kecil, lebarnya pun menyusut. Ya, untuk efisiensi shipment. Kemudian kita langsung saja buka dalamnya. Kita lihat akan dapat apa aja. Ini penampakan blisternya, dalamnya kosong. Nanti dulu blisternya. Nah, kita seperti biasanya dapat plastik untuk menyimpan part ya, standar dari Figma. Kemudian dapat part tangan dan stand. Juga dapat buku manual dengan 2 bahasa Jepang, dan di baliknya ada bahasa Inggris. Harap dibaca ya ketika sebelum memainkan figur. Jadi ada beberapa part yang tidak asal lepas dan pasang, jadi ada tata caranya. Kita lihat figurnya, dan ini adalah penampakan dari detail face-nya. Terlihat realistis ya, detail mata dan detail scoop pada rambutnya. Matanya berwarna abu-abu sesuai karakter Kirito. Dan ada juga detail sedikit di bagian mulutnya. Ada sebuah garis yang tidak tersambung sesuai di animenya. Ini adalah seragam ketika di animenya, dia sedang di asrama bersama Yujiro. Terlihat rapi dan elit ya, berkelas. Ciri khas dari Figma, belakangnya ada lubang untuk memasang stand.
ketika di pose. Ya kalau di SAF jika ada lubang di belakang pasti ditutup sih, ada part penutupnya. Cuman ini 2020 Figma kok tidak ada perubahan. Cuman Figma memang tanpa stand dia akan susah untuk di pose. Kemudian lanjut di artikulasi bagian kepala, dan nggak mentok segini, ketahan sama rambut. Ini rambutnya keras ya, bukan rambut beneran. Jadi kepentok segini, segini, bisa kanan, kiri, muter. Jadi untuk pose gini bisa. Kemudian untuk ganti faceplate nya kita tinggal lepas bagian sini, bikin rambutnya, kemudian tinggal ditarik dan dipasangkan, kemudian tutup lagi rambutnya. Ketawa dia habis dipasang kepalanya, ketawa. Kemudian bagian tangan bisa mutar 360 derajat, ini mentok segini, atau kalau ke atas juga bisa begini. Siku bagian ini bisa mutar. Kemudian di perut tidak ada artikulasi, di dada nggak ada artikulasi, adanya di bagian pinggangnya. Pinggang artikulasi. Oh ya, ini ada sobekan cuma sebelah sini karena sini tertutup dengan apa ini, detail kayak bajunya gitu, seragamnya. Kemudian di kaki segini, mentok segini, belakang ke belakang sih, cuman tertutup sama armornya, bukan armor apa ya, seragam. Terus bagian kaki bisa diturunin untuk lebih maju artikulasinya. Jadi bisa gini, bisa ditarik, bisa. Kemudian di siku ini sedikit mengganggu ya, harusnya warnanya dibikin sama persis saja sama celananya. Ini sendinya kelihatan menonjol sekali, khas Figma. Artikulasi bisa lebih sini. Sini ada kayak lekukan supaya bisa lebih. Jadi ketika ditekuk, joinnya kelihatan. Kemudian sepatunya pantofel, mirip-mirip punya Ujio ya. Ini dan di tumitnya ada artikulasinya juga. Kita dapat dua faceplate. Pertama ekspresi nyengir, yang kedua ekspresi marah. Lekukan mukanya seperti realistis ya, bagian giginya, bagian lidahnya. Kemudian kita dapat pedang, ini detail sekali ya pedangnya. Kedua pedang warna biru. Kemudian dapat pedang beserta sarung pedangnya. Dan ini bisa dilepas. Lepas ini. Nah. Jadi gini, ini nanti dipasang dan ini dipegang. Part tangan kita dapat 1, 2, 3, dapat 7 part tambahan selain yang terpasang. Ini halus banget tangannya. Di tempatnya ada tulisan Figma. Ini mengganti part tangan, tinggal ditarik, ada bunyi tiknya ya. Jadi dia semacam ada kunciannya di sini. Kemudian diganti untuk pegang senjata. Figur ini adalah Figma ke-9 dari serial Sword Art Online yang diproduksi oleh Figma. Seperti dijelaskan di awal, figur ini pre-order dari Maret 2019 dan nyampe di Januari 2020. Cukup lama ya. Rilis bulan Desember tahun 2019. Harganya 7.800 yen dengan kurs dikali 130. Jadi teman-teman buat yang udah nonton SAO dan suka ceritanya, terus seneng dengan karakternya, ini adalah figur yang bagus buat dipajang karena detailnya mirip dengan versi animenya persis. Saya bandingkan dengan figur Figma yang dari awal-awal rilis tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak perubahan ya, maksudnya scope-nya lebih bagus, proporsinya lebih bagus, join-joinnya juga lebih
bisa disembunyikan, sehingga ini figur yang sangat layak buat dikoleksi, apalagi buat di foto-foto. Untuk jarak dekat detailnya bagus banget. Kekurangan figur ini sama seperti Figma yang lain, yaitu posenya yang terbatas. Seperti Figma Yu-Gi-Oh yang udah pernah direview, posenya tidak bisa terlalu ekstrim, paling pose berdiri, pose jalan, pose ganteng lah, dan cool, chill gitu. Gak bisa pose gahar dan pecicilan. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Jika berkenan silahkan subscribe untuk selanjutnya supaya ada notif ketika saya upload video baru tentang unboxing mainan. See ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.